Assalamualaikum anak-anak pintarnya Miss. Apa kabar semuanya sayang? Hari ini kita kembali belajar tematik dengan materi bencana alam. Ada yang pernah dengar atau tahu apa itu bencana alam? Nah, perhatikan ya. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam. Bencana alam itu datangnya tiba-tiba ya nak. Jadi kita tidak pernah tahu kapan atau di mana akan terjadi bencana alam. Bencana alam juga ada penyebabnya ya nak. Pertama disebabkan oleh faktor alam. Yang kedua itu disebabkan oleh faktor manusia. Karena bencana alam itu terjadi secara alami, kita tidak akan pernah bisa menduga kapan akan datangnya. Contohnya itu angin topan dan gempa bumi. Anak-anak pintar, perhatikan video ini. Ini namanya angin topan ya. Jadi angin topan itu angin kencang atau bisa juga disebut badai besar. Angin topan bergerak memutar menyebabkan gelombang besar yang sangat kuat. Bertiup bisa sampai berjam-jam ya. Lamanya seperti itu. Karena kuatnya angin topan bisa merobohkan pepohonan bahkan rumah. Selanjutnya bencana gempa bumi. Apa ada yang pernah merasakan bencana gempa bumi? Nah, gempa bumi itu adalah getaran atau guncangan yang terjadi dari dalam bumi. Bumi akan terasa digoyang-goyang dan guncangannya itu sangat besar. Pohon-pohon bisa tumbang, gedung yang tinggi, rumah pun bisa roboh ya nak, karena guncangannya yang amat kuat. Jika terjadi gempa, apa yang seharusnya kita lakukan? Perhatikan video berikut ini ya. Apa yang seharusnya kita lakukan? Tetaplah tenang, jangan panik, dan ikuti langkah-langkah berikut. Berlindung di bawah meja atau perabot lain yang kokoh. Jika tidak ada meja, merunduk dan lindungi kepala Anda dengan bantal atau lengan Anda. Jauhi gelas, kaca, jendela, atau apapun yang mungkin menimpa Anda. Tetap di dalam ruangan hingga guncangan berhenti dan keluarlah jika sudah aman. Matikan segera gas, listrik, dan air. Jangan lupa selalu memakai alas kaki. Jangan menggunakan lift. Jika sedang di luar, jauhi gedung, pohon, papan reklame, lampu jalan, atau jaringan berkabel. Jika sedang berkendara, menepi dan berhenti segera. Tetap tinggal di dalam kendaraan. Hindari berhenti di dekat atau di bawah bangunan, jembatan, pohon, atau jaringan berkabel. Jika terjebak di dalam reruntuhan, jangan menyalakan api. Tutup mulut Anda dengan sapu tangan. Jangan bergerak atau apapun yang menimbulkan debu. Munculkan suara pada pipa atau dinding sehingga tim SAR dapat mencari posisi Anda. Ingat, yang penting tetap tenang dan jangan panik. Jika kita tenang, maka risiko yang tidak perlu dapat kita hindari. Nah, itu tadi langkah-langkah yang dapat kita lakukan jika terjadi gempa. Oke, selanjutnya bencana alam yang disebabkan oleh ulah manusia. Manusia yang suka merusak lingkungan sehingga dapat menimbulkan bencana. Contohnya tanah longsor dan banjir. Nah, bencana banjir adalah peristiwa bencana alam yang terjadi ketika aliran air yang berlebihan merendam daratan. Anak-anak pintarnya Miss, perhatikan ya, hujan yang sangat deras dalam jangka waktu yang lama adalah penyebab umum terjadinya banjir. Nah, ini beberapa cara mencegah banjir yang bisa kita lakukan. Yang pertama, membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, membersihkan selokan atau saluran air. Kita harus rajin-rajin membersihkan selokan atau saluran air agar tidak tersumbat oleh sampah yang bisa menyebabkan banjir. Ketiga, menanam pohon di sekitar rumah kita. Penanaman pohon dan merawat pohon itu salah satu cara mencegah terjadinya banjir. Yang keempat,
tidak membuang sampah di sungai. Sebisa mungkin kita membersihkan sungai dari sampah ya. Kita harus rajin-rajin menjaga kebersihan. Dan yang terakhir, tidak melakukan penebangan pohon sembarangan. Karena penebangan yang sembarangan ini hutan kita menjadi gundul sehingga menyebabkan tanah menjadi longsor. Nah, agar tanah tidak longsor, kita harus mencintai hutan kita. Jika melakukan penebangan, kita harus melakukan tebang pilih agar hutan kita tidak gundul dan udara kita tetap bersih. Anak-anak pintarnya Miss, cukup sekian ya penjelasan materi untuk hari ini. Semoga apa yang Miss jelaskan bisa dipahami. Dan untuk tugas tematik Anandaku hari ini, Anandaku tulis soal dan jawabannya dengan rapi di buku tulisnya ya. Lalu dikirim jawabannya ke Miss. Oke, Miss tunggu.